Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة
خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, telah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh 7 santri dari Pondok Pesantren Sirul Asral Istana Al-Quran di dalam binaan Kiai Sarif Madaji telah membuka perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, hidup tentunya harus memberikan manfaat. Insya Allah itulah yang akan dibahas oleh guru kita. Dan pada segmentasi selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah, yaitu tentang umur adalah sesuatu anugerah dari Allah yang ternyata selama ini jarang kita perhatikan baik-baik. Lantas bagaimanakah kita akan memberikan waktu dalam umur hidup kita? Kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, teman-teman semua yang hadir, pimpinan-pimpinan TV One, saya yang belajar nih ketika dapat judul ya, iya bener, saya jadi nanya tuh, udah manfaat belum ya saya jadi suami buat istri saya? Bener, saya mikir bener, saya jadi ustadz, udah manfaat belum ya buat orang banyak, buat jamaah, apa gitu? Kayaknya kalau cuma dipanggil ceramah, apa itu bukannya jamaah yang ngasih manfaat ke saya? Asli saya mikir benar. Makasih nih saya dikasih judul ini jadi mikir. Karena bagaimana kemudian Allah udah menunjukkan tidak ada satupun dari dirinya yang tidak manfaat. Tidak ada satupun dari dirinya yang tidak manfaat. Sampai-sampai Allah perlu menuliskan ini di dalam kitab sucinya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Enggak ada satupun yang sia-sia dari Allah Subhanahu wa taala. Terus saya ngajak pemirsa mikir juga gitu ya, dikasih kaki manfaat enggak gitu. Jangan-jangan buat kita aja enggak manfaat. Buat kita aja jangan-jangan enggak manfaat karena kita jarang jalan, jarang apa gitu. Kita dikasih tangan 2 biji padahal kanan kiri. Jangan-jangan juga enggak manfaat, enggak pernah nolongin orang. Demi Allah saya mikir betul dan hasilnya saya tahu skor saya. Kayaknya masih kurang manfaatnya buat orang banyak. Bagaimana kemudian orang tua udah manfaat belum buat anaknya? Anak lihat, cek lagi. Iya ya. Saya udah manfaat belum buat orang tua? Jangan-jangan begitu udah bisa mandiri, udah bisa kerja, malah justru nggak ada manfaatnya buat orang tua. Tambah lagi orang tua ngomong begini, udahlah lu nggak usah mikirin emak, lu mikirin bini lu aja. Udah makin bener jadi pembenaran, nggak mikirin lagi gitu. Allah bener ya. Jadi tetangga gitu. Apa ini udah manfaat buat tetangga. Nah termasuk nanti TV One juga begitu kan ya. Udah manfaat belum buat pemirsanya gitu. Sejauh yang saya rasa sih manfaat banget. Mudah-mudahan tambahnya lagi manfaat. Karena kan bertambahnya umur harus tambah lagi manfaatnya. Saya tadi di bawah bilang, saya jadi ingat itu kalau udah urusan manfaat itu nggak ada besar nggak ada kecil. Tapi ketulusan, keseriusan juga. Ada orang tua ya yang sekali dalam umur hidupnya ngasih permen sama anak kecil, ngasih permen sama anak kecil lah begitu, dikasih permen sama dia gitu. Ini pemirsa ya, jangan nunggu punya yang gede gitu loh. Pokoknya apa kira yang bisa manfaat, udah do something, lakuin sesuatu. Ini dia ngasih apa ya, Mas Agung ngasih permen sama nih anak kecil.
Seiring dengan waktu, ini anak kecil berubah jadi orang gede. Dari mulai kecilnya aja, ini anak udah sering bantu balik nih orang tua berdua. Karena ngelihat nggak ada orang yang bantu nih orang tua, dia bantu ngepelnya, dia bantu dari mulai kecilnya dia berterima kasih sampai kayak gitu, sampai udah tuanya. Begitu udah tua, dilihat dia punya orang tua ini dianggap orang tuanya sendiri. Dikasih apa, makan, minum, dibawa ke dokter, dibawa jalan-jalan. Rahasia kecilnya satu. Kalau ditanya sama nih orang, sama nih anak yang udah jadi orang gede, kenapa sih lu? Itu kayak orang tua lu sendiri gitu, kayak orang tua kamu sendiri. Terus orang tua ini juga pernah bertanya sama anak ini, kenapa kamu baik sekali sama saya? Jawabannya sederhana. Manisnya permen masih berasa di mulut saya sampai sekarang. Itu kan peristiwa udah kapan tahu gitu. Di TV One juga nih, di TV One ya, mungkin 5, 6, 7 tahun yang lalu ketika episode awal saya ada di sini Takdir Allah. Saya pernah nyeritain kan, ada anak yatim itu, enggak dikenal sih yatim enggaknya, tahun 80. Tahun 80 dia datang ke tukang gerobak, tukang gorengan gitu. Ini gerobak nih pemirsa, ini gerobak ya. Dia semeter gitu, anak kecil ini nunggu. Diam gitu, mula-mula nih tukang gorengan nggak ngerespon karena dipikir anak biasa. Nggak taunya datang lagi hari kedua, datang lagi hari ketiga. Saya pernah cerita ini, bagaimana kemudian singkong itu, ya singkong yang dimakan apanya sih? Yang batangnya emangnya apaan? Gerogotin batang. Nih Bu, nih saya kasih tahu ya pemirsa ya, umpama kata ini singkong, anggap aja singkong dan ya. Terus kita potong-potong kan tuh, tak. Kalau buntutnya tuh dibuang apa digoreng? Dibuang. Kenapa dibuang? Pahit, keras. Nah, ini cerita tahun 80 punya. Kira-kira Bu, kalau singkong tuh yang ditanam apanya? Bukan dagingnya, bukan. Percaya nggak kalau ada orang yang nanam buntut singkong berbuah jadi pohon dolar, percaya? Pohon dolar ji, pohon dolar. Ini si buntut singkong ditanam, numbuhnya jadi dolar, jadi duit. 80 tuh awal cerita. Makanya kita tuh udah ngasih manfaat, udah. Bukan besar, bukan kecil, kita nggak pernah tahu loh. Nanti ya sepanjang cerita, sepanjang jalan nanti acara kita beresin ini cerita buntut singkong ini. Insya Allah, ini nostalgia cerita lama. Ya, ntar aja kita cicil ceritanya, sambung deh. Ya, insya Allah. Baik, sabar dulu Kiai ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Menarik sekali, artinya Allah menegaskan bahwa aku menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Salah satunya adalah menciptakan rasa sehat dalam diri kita. Pertanyaannya adalah, apakah benar selama ini kita mampu memanfaatkan kesehatan dalam diri kita? Insya Allah kita akan bahas selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada yang insya Allah selalu dalam limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih, wa man kana yuridu harsal dunya nu'tihi minha wa amalahu fil akhirati min nasib. Yang artinya, ketahuilah bahwa manusia, apabila kalian hanya mengejar dunia semata, maka Allah tidak akan memberikan kalian kecuali apa yang kalian kejar. Tapi di ayat awal kalimat Allah menegaskan, apabila yang kalian targetkan adalah hanya semata-mata karena Allah dan tujuan kalian adalah hari kiamat, maka kalian akan mendapatkan dunia dan akhirat. Untuk kita berhasil di dunia dan akhirat, maka kerjalah akhirat kita agar dunia pun selamat dan dunia pun kita dapatkan. Ketahuilah, dalam hadis lain Allah menegaskan, ya dunya faman khadamani fakhdumi wa man khadamaki fahdami. Wahai dunia, hambaku yang mengabdi kepada aku, maka engkau wajib mengabdi kepadanya, dan hambaku yang mengabdi hanya untukmu, hancurkanlah mereka. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.